Selat Malaka seringkali hanya dipandang sebagai jalur laut sempit yang membentang di antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Panjangnya sekitar 900 km, lebarnya di beberapa titik bahkan tidak sampai 2 mil laut. Dari permukaan, ia tampak seperti perairan biasa, tidak jauh berbeda dari ribuan selat lain yang tersebar di seluruh dunia. Namun, di balik kesederhanaan geografis itu, Selat Malaka menyimpan peran yang luar biasa besar. Ia bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan nadi utama perdagangan global. Sebuah titik kunci yang menentukan stabilitas ekonomi puluhan negara di berbagai belahan dunia. Setiap tahun, tidak kurang dari 94.000 kapal melintasi Selat Malaka. Kapal-kapal ini datang dari berbagai penjuru dunia, membawa minyak, gas, bahan baku industri, hingga barang konsumsi yang menopang kehidupan modern. Lebih dari sepertiga pasokan minyak global melewati jalur ini, bersama dengan sekitar seperempat dari total perdagangan dunia. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran betapa rapuhnya sistem ekonomi global jika Selat Malaka terganggu. Satu insiden besar saja, baik berupa konflik, kecelakaan, atau gangguan keamanan, dapat memicu efek domino yang mengguncang pasar energi, inflasi, dan stabilitas ekonomi internasional. Bagi negara-negara Asia Timur, Selat Malaka adalah jalur kehidupan. Jepang, yang hampir tidak memiliki sumber daya energi domestik, mengalirkan lebih dari 80% kebutuhan minyaknya melalui selat ini. China, sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia, mengandalkan Selat Malaka untuk sekitar 60% pasokan minyaknya. Korea Selatan dan negara industri besar lainnya juga berada pada posisi yang sama. Ketergantungan ini membuat Selat Malaka tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai strategis dan politis. Siapapun yang memiliki pengaruh besar di jalur ini secara tidak langsung memegang kendali atas denyut ekonomi kawasan Asia Pasifik. Dengan posisi strategis seperti itu, logika sederhana akan membawa kita pada satu kesimpulan awal. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, seharusnya menjadi aktor utama yang paling diuntungkan. Sebagian besar wilayah Selat Malaka berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, khususnya di sepanjang pesisir Sumatera. Namun realitas justru menunjukkan hal yang berlawanan. Alih-alih menjadi pusat logistik dan perdagangan global, Indonesia selama puluhan tahun hanya berperan sebagai penonton. Kapal-kapal raksasa yang melintas di depan mata tidak singgah, tidak memutar roda ekonomi nasional, dan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negeri ini. Sebaliknya, manfaat terbesar justru dinikmati oleh Singapura, sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam berarti, dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dari satu provinsi di Indonesia. Namun, Singapura berhasil menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan dan logistik terbesar di dunia. Pelabuhan-pelabuhannya menjadi titik transit utama bagi kapal-kapal global yang melintasi Selat Malaka. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang sering mengusik nalar. Bagaimana mungkin negara sekecil Singapura mampu mendominasi jalur perdagangan paling vital di dunia, sementara Indonesia yang memiliki posisi geografis jauh lebih unggul justru tertinggal? Jawabannya tidak sesederhana sekadar perbedaan manajemen atau kebijakan ekonomi. Dominasi Singapura adalah hasil dari kombinasi faktor geopolitik, dukungan kekuatan besar dunia, serta investasi masif dalam infrastruktur kelas dunia. Sejak awal berdirinya sebagai negara modern, Singapura memahami satu hal mendasar. Mereka tidak bisa bersaing dalam hal sumber daya alam, tetapi mereka bisa menjadi simpul strategis yang tak tergantikan dalam sistem perdagangan global. Untuk itu, Singapura membangun pelabuhan, bandara, dan sistem logistik yang tidak hanya efisien, tetapi juga terintegrasi dengan kepentingan ekonomi dan keamanan negara adidaya. Pelabuhan Tuas adalah simbol paling nyata dari ambisi dan kekuatan Singapura. Proyek ini dirancang untuk menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan paling canggih di dunia, dengan kapasitas mencapai 60 hingga 65 juta TEUs pada tahun 2040. Angka ini jauh melampaui kapasitas gabungan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia saat ini, yang masih berada di kisaran 17 hingga 18 juta TEUs per tahun. Bahkan Thailand, sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, hanya mampu mencatatkan kapasitas sekitar 11 hingga 12 juta TEUs per tahun. Kesenjangan ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara Singapura dan negara-negara tetangganya dalam hal infrastruktur pelabuhan.
Yang membuat pelabuhan Tuas semakin mencengangkan adalah fakta bahwa ia dibangun di atas pulau reklamasi. Biaya pembangunan pelabuhan di wilayah reklamasi tentu jauh lebih mahal dibandingkan membangun di garis pantai alami. Jika sebuah pelabuhan di tepi pantai seperti Patimban membutuhkan biaya puluhan triliun rupiah untuk kapasitas beberapa juta TEUs, maka membangun pelabuhan sekelas Tuas di tepi pantai saja bisa menelan ratusan triliun rupiah. Ketika proyek itu justru dibangun di atas lahan reklamasi dengan harga tanah yang sangat tinggi, menjadi jelas bahwa Singapura tidak mungkin melakukannya tanpa dukungan finansial yang luar biasa besar. Dukungan inilah yang sering luput dari perhatian publik. Singapura tidak berdiri sendiri. Negara ini menjadi mitra strategis bagi kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Dukungan finansial, teknologi, dan bahkan militer mengalir deras karena Singapura dianggap sebagai aset penting dalam menjaga stabilitas dan kepentingan Barat di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, pelabuhan Singapura bukan sekadar fasilitas ekonomi, melainkan bagian dari arsitektur geopolitik global. Dalam kondisi seperti ini, harapan Indonesia untuk menyaingi Singapura selama bertahun-tahun tampak seperti mimpi yang mustahil. Keterbatasan pendanaan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya keberanian mengambil keputusan strategis membuat Indonesia selalu tertinggal satu langkah. Namun sejarah tidak pernah benar-benar statis. Ada momen-momen tertentu di mana peta kekuatan global bergeser, membuka peluang baru bagi negara-negara yang siap mengambil resiko. Salah satunya datang ketika Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Keanggotaan Indonesia di BRICS bukanlah sekadar simbol politik. Ini adalah perubahan fundamental dalam posisi Indonesia di panggung global. BRICS yang beranggotakan negara-negara besar dan berkembang seperti China, India, Rusia, Brazil, dan lainnya, secara perlahan tetapi pasti menggeser pusat gravitasi ekonomi dunia dari barat ke timur dan selatan. Di balik BRICS, berdiri New Development Bank, sebuah lembaga keuangan internasional yang fokus pada pendanaan infrastruktur dan pembangunan strategis di negara-negara anggotanya. Bagi Indonesia, ini adalah peluang yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar tersedia. Akses terhadap pendanaan besar untuk proyek infrastruktur strategis membuka pintu bagi pembangunan yang sebelumnya dianggap mustahil. Megaport di kawasan Selat Malaka, yang selama ini hanya menjadi wacana, tiba-tiba berubah menjadi rencana yang realistis. Dengan dukungan pendanaan dari New Development Bank, Indonesia tidak lagi harus sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan barat yang seringkali datang dengan syarat-syarat politik tertentu. Keunggulan Indonesia terletak pada faktor geografis yang sangat mendasar. Berbeda dengan Singapura yang harus mereklamasi laut untuk membangun pelabuhan besar, Indonesia memiliki garis pantai alami yang panjang di sepanjang pesisir Sumatera. Pantai-pantai ini langsung menghadap Selat Malaka, jalur utama kapal-kapal global. Artinya, Megaport dapat dibangun dengan biaya yang jauh lebih efisien tanpa harus mengorbankan miliaran dolar hanya untuk menciptakan lahan baru. Secara ekonomi dan teknis, Indonesia memiliki modal alam yang sangat kuat. Selain itu, kepentingan negara-negara besar di dalam BRICS juga sejalan dengan kepentingan Indonesia. China misalnya tidak mungkin selamanya merasa nyaman bergantung pada Singapura. Secara politik, Singapura cenderung berada di orbit Amerika Serikat. Hal ini terlihat jelas dari prioritas akses teknologi militer yang diberikan Amerika kepada Singapura, termasuk izin untuk mengoperasikan pesawat tempur generasi terbaru. Dari sudut pandang China dan Rusia, ketergantungan penuh pada jalur logistik yang dikendalikan oleh mitra dekat Amerika Serikat adalah resiko strategis yang harus dikurangi. Karena itu, dukungan terhadap Indonesia sebagai kekuatan alternatif di Selat Malaka menjadi pilihan yang masuk akal. China telah menunjukkan minat nyata melalui keterlibatannya dalam pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pelabuhan ini bahkan sudah memiliki jalur ekspor kontainer langsung ke Ningbo, salah satu pelabuhan terbesar di China. Ini bukan sekadar kerjasama bisnis biasa, melainkan sinyal kuat bahwa China sedang membangun jalur logistik alternatif yang tidak sepenuhnya bergantung pada Singapura. Kabar bahwa proposal pembangunan Megaport di Selat Malaka telah sampai ke meja Presiden Prabowo semakin menguatkan indikasi bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Keputusan yang diambil pada periode ini akan menentukan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global untuk puluhan tahun ke depan. Namun peluang besar selalu datang bersama tantangan besar. Singapura tentu saja tidak akan tinggal diam. Dominasi yang telah mereka bangun selama beberapa dekade tidak akan dilepaskan begitu saja.
berbagai bentuk tekanan bisa saja muncul, mulai dari isu lingkungan, kampanye negatif, hingga provokasi politik yang bertujuan menggagalkan proyek strategis Indonesia. Wilayah Riau dan pesisir Sumatera berpotensi menjadi medan utama pertarungan opini dan kepentingan. Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Kesiapan mental dan pemahaman publik terhadap kepentingan jangka panjang bangsa akan menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan proyek ini. Jika Indonesia ragu, jika kita kembali terjebak dalam ketakutan dan kompromi yang tidak perlu, maka skenario lama akan terus berulang. Kapal-kapal akan tetap melintas tanpa singgah, nilai tambah ekonomi akan terus mengalir ke negara lain, dan Indonesia akan tetap berada di posisi yang sama. Negara yang kaya sumber daya, kaya posisi strategis, tetapi miskin keberanian untuk memanfaatkannya secara maksimal. Namun jika Indonesia berani mengambil langkah ini, dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya dalam bentuk pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga dalam hal posisi tawar geopolitik. Indonesia tidak lagi sekadar jalur lintasan, melainkan pemain utama di salah satu choke point terpenting di dunia. Selat Malaka tidak lagi hanya menjadi milik sejarah, tetapi menjadi fondasi masa depan ekonomi nasional. Pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi soal apakah Indonesia mampu, tetapi apakah Indonesia mau. Kesempatan ini mungkin tidak akan datang dua kali. Dunia sedang berubah, kekuatan global sedang bergeser, dan Indonesia berada di posisi yang sangat strategis untuk mengambil peran yang lebih besar. Semua kembali pada keputusan dan keberanian kita sebagai bangsa. Karena satu hal yang pasti, masa depan Selat Malaka belum ditentukan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menuliskannya atas nama dirinya sendiri.